Kita bakal lihat expanding reverse ini yang sangat dibutuhkan untuk kedua belah tim yang memiliki god laner yang bersinar. Eman dan juga Keldra. Oke. So far Marcel dan juga Harley yang ditutup. Marcel, Harley, oke. Make sense buat Marcelnya karena berarti mereka nggak mau main Marcel anyway di sini. Ya. Ya mereka emang nggak mau juga untuk Onyx pegangin. Dan Guinevere yang di ban. Oke. Ini pembuktiannya di sini, Be. Fanny? Fanny atau enggak? Fanny? Fanny Povius. Karena Fanny second pick power banget loh. Fanny ini bisa di-ban sih menurut gua. Povius. Kali Onyx selalu melepaskan Fanny-nya karena mereka bisa pick hal tersebut. Let's Apakah go. deny? Apakah deny? Let's go. Fanny first pick. Tuan, apa perintahmu? Atau belok lagi nih Lim untuk first pick-nya. Poveus boleh. Malah Ubi Ungu tiba-tiba muncul first Bisa pick juga, kita. masuk juga Povius benar. first pick. Iya, buat megangin dan Fanny-nya akan ke-cancel juga kan? Iya, apalagi kita ngeliat Cam, lagi ke Shogun dengan Povius. Ini bisa jadi jawaban, tapi ternyata Fanny first pick dan Nile. Sir, what's the command? Ya ini nothing tulus, Be. Main nothing tulus, Fanny-nya bakal gila banget sih. Pasti. Kita tahu sendiri juga kan bagaimana permainan Cable dari Fanny, tapi di react dengan Suyo. Wah ini di react-nya bener-bener salah satu permainan early agresif. Ini Yang- objektif juga sih. Iya dan ditambah lagi posisinya adalah kalau misalnya satu kali early game berhasil didapatkan Onyx, ini pressure jungle kalau pakai Suyo sih top ya. Gimana dengan Harit sekarang muncul? Kayaknya Moskov deh. Boleh Kalau pakai ngelihat Moskov. Fanny ya bisa sih, Harit juga. Kalau ngomongin safety ya Moskov jujur lebih safety. Ya lebih safety ya. Moskov, pick atas karena punya Spear of Misery. Dan itu akan langsung menancapkan Nile ke tembok. Gord plus 1. Gord plus 1. Gord plus Harit. Cloud dulu. Harit Eman. Cloud dulu. Cloud ternyata. Oke. Langsung di secure. Yang ini mau Gord tetep deh. Atau Pove? Pove dulu. Kayak Pove lebih enak deh. Pove lucu. Dibandingkan Pove ini di Ludby. Enggak supaya apa Be? Betul. Supaya Keranya juga punya kesempatan untuk didorong. Ya. Keranya bener-bener ditargeting jadi dari awal. Ya, jadi damage pierce ke belakangnya nggak masuk kan. Ya. Masuk ke delete juga nih bagaimana Keldra dengan positioningnya. Jadi dia, I'm not the only one bind by this chain. Povius, Ubi Ungu yang selalu jadi masalah di line of down. Terutama ketika level 4, turtle 1 udah itu paket komplit buat loncat-loncat Povius. Dipegangin asli itu mau jungle gimana pun dipegang. Kabur salah, diem salah, Be. Kabur salah, diem salah. Tapi ya nggak salah kalau misalkan ada pick Vexana tiba-tiba entah pick keempat atau gimana dari Suns karena Suyo udah pasti jadi core. Late game ada Moskov, tapi Terisla dulu untuk secure di objektif. Ya, match up-nya juga enak. Lawan Povius di laning aman. Lawan Povius lumayan bisa megangin di turtle. Lawan Fanny, salah-salah lewat dikit Fanny-nya kena touch, kena sentuhan dikit sama Vexana. Dia langsung terrify. Alright. Oke, nanti Tapi- kita lihat ya Vexana ada nggak? Oke ngomongin ke arah Vexana. Ini akan menjadi sebuah hal yang cukup menarik. Tapi menuju ke Valir? arah Valir. Ya, Ya, Valir Moreno. Karena core-nya udah cukup kan, udah ada Fanny, udah ada Cloud Ini- juga. ini menyusahkan juga kalau tiba-tiba nanti Kiboy pakai hero pick over. Oke, berarti utility di mid-nya dihilangin ya. Oh, atau Ditambah jangan-jangan- Yip mungkin? Who said there are no shortcuts Chip. in life? Wow. Literally Aku masih kepikiran soal Hylos yang masih open kebetulan. Masih bisa di pick yang keempat soalnya. Stoppernya high loss gitu. Stoppernya Hylos, jadi main untuk perang bukan untuk nangkep Fanny. Fanny-nya biarin. Karena kalau misalkan Fanny datang tapi teman-temannya tumbang, Sama aja ya. sama aja bohong. Oke. Tapi gue tetap masih ke mid, mid dulu yang di ban. Glue ternyata. Lu? Oke. Siaga Wih. ya, siaga romer glue. Dan Siapa nih? Ini misterius Saha sekali. eta. Siapa ini? Wih, Misterius sekali. Robby! Robby is back! Ketawa dong. jadi apa dia? Ketawa dong, Joker Robby ya? ketawa jadi Joker. Iya. Bang Robby katanya playoff jadi robot ya. Ntar jadi robot. Robby jadi robot ya. Robby jadi robot boleh. Ada-ada aja lu request aja kata dia. Ya kalau aja bener nanti. Kalau Robby gini di streamingnya, apa sih lu? Pada komplain aja lu, kata dia gitu. Ya, Ya kan? Bang Robby ya, jadi robot ya. Boleh. Boleh jadi robot nanti Nah, ya. tapi bener kok, bener kata Lim. Kali aja ternyata bener, nanti ada wow. Tapi Bang Robby jadi agak robot. multikultural. Tapi tadi ada agak multikultural. Fandi jadi ninja, yang satu jadi Joker. Gimana nih coba? Kurang cocok ya, gak kompak. Jatuhnya West East
Nggak bisa, nggak kompak ya. Tapi Atlas di ban. Oke, roamernya lagi nih yang ditandain berarti. Hylos. Hylos ya stun, ada stunnya. Itu dia. Ada stunnya emang lawan N Order, tapi bukan buat itu tujuannya, buat perang. Oke. Ya. Ntar kalau begini biasanya berarti sosok Sars ini bakal menjadi mid laner yang ada di backline nih. Ya main Damage cover juga. ya. Ya, Main karena, buat engage fight juga. karena dua ini, oh enggak, no. Dua ini akan cover Kelra, satu lagi berarti Sans yang bisa fleksibel gak sih? Banyak, Mungkin opsinya Valen. banyak banget. Bisa buat yang cari menangin laning, bisa Valen juga untuk megangin kayak Povius. yang gue takutkan adalah kalau kiri fit pakai tetap maksa pick over, Sans bisa tiba-tiba pakai Valentina. Iya makanya tadi kan Valen geraknya enak. Kalau Gord gimana? Resiko Kalau sih, Ghost- memang Ghost resiko resiko, iya. Tapi kalau resiko projector kena, menarik sih. Oke. Dan kita lihat dulu dari Gatot dan Valen ini diambil, oke. Oh, ini kasih dia halo. Halo. 2-1. Pose dong, gaya dong. Gaya Gaya pose. dong, gaya. Pose. Gaya apa kayak tadi kan lawannya Joker tuh. Ya. 21. Oh pokoknya 21 Ji, pokoknya 21 katanya. 21. Kan lu lagi kagak streaming. Robi, katanya Wait. 21 gimana? 21, 2-0. 2-0 Bigetron apa Onyx dong? Ada Obi nih. Nah, gimana? Jadi gimana? Gak boleh katanya. Nggak boleh. Gak ada 21, gak ada. Nggak ada tuh 2-0, 2-1 Robi. 21, Lawan nah. Robi. Masa. Sabar. Ntar Robinya pindah ke sana, kita yang bingung ntar ya. Dia jalan ke sana bener-bener. Ya by the way tadi last pick adalah Varsha, jadi ternyata benar-benar ingin menjawab langsung dengan team fight. Oke, Oke. kalau memang si sistem konsepnya damage ya, gue pikir bakal Gord makan Pove. Ternyata Parsha. Varsha, Biar lebih ini kali ya, luas ya gerakannya ya. itu Iya. dia. Oke, kalau gitu kalau menurut Profesor KB dari draft kali ini Drafting? Oh, Heeh. ini unik menarik sih draftnya. menarik. Ya karena dia ngejawab Fanny dengan team fight. Oke, kalau misalnya Lim, Aku coba Bigetron deh. coba Bigetron, oke 1-1. Mari kita menyaksikan match yang mungkin tadinya berat untuk Bigetron, jadi harusnya udah bermain dengan lebih lega. Menyaksikan Bigetron, mampukah menghentikan Westrik dari Sang Raja Langit, Soebel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, Sabar, Bebe. sabar Bebe. Iya ya sabar kok sabar. Ya aku sabar kok Bebe. Aku Iya. juga sabar, Bebe. Dan ini bener kata Oji sih, tadi matchnya berat ya harusnya. Tapi jadi enteng. Ini jadi lega banget rasanya. Kayak lebih leluasa ya buat BTR by Vitality. Mau Cuma itu tetap. explore, mau itu main lepas. Tapi tetap Bebe, menang Ini yang gue suka. Untuk dari God Laner di last match ini, dua-duanya punya gengsi yang berbeda nih. Mereka bukan tentang soal menang, tentang pride siapa yang lebih kuat di laning, siapa yang berhasil dominasi di laningnya. Ya, siapa yang memudahkan timnya ya untuk bisa menangin matchup juga. Karena kalau kita lihat dari pemilihan emblem ternyata Bargain Hunter yang dipilih sama Kelra. Wow, diskon. Untuk mempercepat ya itemnya. Trinity-nya harusnya lebih cepat. Tapi untuk laning, FOB-nya Cloud sih berasa ya Parah ya, dampaknya. Art of Victory ke minion sih. Nael, Oke, Nael mencoba untuk menargetkan menurut Lutfi, tapi sayangnya belum ada Cutthroat, jadi Lutfi masih bertahan. Bahkan flicker sekalipun tidak dikeluarkan. tepok damage saja ya. Menangin darah biar nanti setupnya akan lebih enak. Karena di bagian midnya juga terlihat Sans masih fokus clear dulu. Gak bisa yang terlalu agresif di awal. Patternnya nggak ketahan sama sekali. Dan untuk Talents Prediction, 4-2. Oke, 4-2. Mirko dan Lim percaya kalau Bigetron akan menghentikan dominasi Onyx lagi. Wah lagi ya, nggak cuma sekali loh, ingat lagi. Di musim ini kita tahu sendiri bahwa di leg yang pertama BTR by Vitality menang dengan skor 2-1 melawan Onyx. Dan sekarang setup Turtle pasti akan menarik sekali untuk menyaksikan bagaimana nanti kehadiran dari Kairi di area Turtle. Oh, bahkan Shogun yang bakal dipaksa untuk tim fight di depan sana. Permasukan dari tim Onyx, mereka memaksa Shogun untuk bisa terpick off. Tapi Revitalize mau tidak mau dikeluarkan. Flicker didapatkan, astaga Lutfi! Astaga Lutfi! Ya lumayan ya buang spell. Revitalize juga terbuka tadi by the way. Sementara di sisi lain, Nailnya harus ambil buff dulu. Sama, Kairi juga nggak mau sampai kalah level. Oh, tapi bukan hanya itu aja, lihat di depan sana. Sun standby on position, gak ada Venom Strike. Dibalaskan kembali, Sans makan coba dikejar apa Shogun. The power of retribution di tangan dari Nail! Berhasil mendapatkan first blood plus retribution. Membuat para pasukan dari Tim Onyx memilih untuk mundur ke arah belakang. Dapat ya.
early yang bagus banget. Buset, Kelra kena poke. Gila, ini bener-bener ya bisa dibilang agresif dari Bigetron sesuai data ya, Lim. Kerasa memang. Mereka udah bener-bener manfaatin banget kan Fanny-nya juga kan. Karena udah bisa datang dari early, jadi wajar banget untuk bisa utilize bagaimana kehadiran dari Turtle juga. Dan Fanny dapat Turtle 1 seperti biasa. Ini adalah sebuah keuntungan yang harus dimanfaatkan juga sama BTR by Vitality. Ya, Sul, setuju. Wah, Tapi Lim, ketemu nih. jangan lupa catatan ya, Dim. Gak boleh bermain di mid to late game ya. Iya, Onyx juga strong banget kan. Ya sebenarnya dulunya strong sih untuk mid gamenya. Iya, Sama. beda high ground doang. Cuma Beda high Moreno, ground. Moreno mungkin bisa melakukan imitasi dari Farsha dan Trekkin. Memaksa menuju ke arah Finn. Lihat masih terlalu keras untuk bisa dimakan. Bahkan Finn, dia masih punya avatar of Guardian. Di sisi sebaliknya, mereka benar-benar membutuhkan kemenangan laning di arah gold lane sih, Lim. Oh, itu tadi SOD yang emang ngebuka ke purple buff untuk mendapatkan timer dari purple buffnya. Agar nanti rotasinya mungkin bakal ke arah purple buff. Sekarang Enggak. Udah pasti bakal 4-man move dari BTR by Vitality. Lihat, mobilnya sampai ke situ. Karena tadi kan ada Spear of Destruction ya, jadi kayak gertak-gertak aja itu. ya ini sinyal, kayaknya mau maju nih gitu kan. Iya, kayak ada info-info gitu kan. Ya, Kayak ya, something fishy. Terjadi tadi kan dengan adanya SOD. Ini dia, Nile dengan Heptasis. Early game yang masih stabil sekali dari BTR by Vitality. Sehingga membuat mereka juga unggul 500 gold. Walaupun mungkin gak terlihat banyak ya. Tapi untuk early game ya lumayan untuk kayak gini. Si aman ya. Tinggal di-maintain aja. Dan ini temponya pelan dari keduanya nih. Rotasi-rotasinya nggak seagresif di match sebelumnya gitu Iya, kan. Jadi betul. memang utamakan farming level juga. Mereka hanya fight ketika ada objektif. Level, objektif, rotasi. Udah, mereka akan coba manfaatin tersebut. Lihat aja, poin killnya 1. Ini, tapi goldnya menuju ke arah 1000. Ini kan yang sangat berbahaya. Benar. Pressure without killing ya. Nah ya, pressure without kill itu bahaya banget. Jadi kayak poin killnya kayak 0, 1, bahkan single digit gitu kan. Gak ada yang poin kill yang benar-benar mendominasi. Tapi tiba-tiba goldnya kayak jauh aja gitu tiba-tiba. Ke bawah gamenya juga. Oke, tapi kayaknya ada sedikit mirror yang dicoba. Oke, tapi nampaknya Kelra mencoba untuk menghindari Nile. One by one situation masih ada flicker Kelra dan bahkan mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi oke, outplay, teroutplay. Ketenangan yang hakiki dari Kelra membuat Nile tertenggelam di arah top lane. Dan Onyx mencoba untuk menggelundungkan seluruh keuntungan yang mereka miliki agar lebih snowball lagi. Habis energinya tadi. Agak lain. Astaga Lutfi. Kembali lagi Lutfi. Masih bisa dihindari tadi ya. Ya memes yang mungkin everlasting kayaknya dari admin Poisi ya. Kalau ngomongin Lutfi dengan loncatan Terisla-nya. Tapi good fight dari Onyx. Recover yang cepat. Pasca adanya Sokolil di atas tadi Nile. Yang kena outplay dari Kelra dan Kairi yang secure Turtle. Itu ada 2 notifikasi tuh. Epic outplay. Iya. Outplay sama kill. Salah kill. Tapi kayak tadi buffnya pas abis juga deh. Iya energinya makanya tiba-tiba boros kan. Iya. Oh, Oh, dicoba. bakal dipaksa Kelra di ejam-ejam. Dendam yang kesumat dari seorang Nile terkena solo kill dan outplay di arah top lane. Akhirnya tersampaikan. Ya nggak ada spell lagi ya dari Kelranya dan ada bantuan dari Shogun juga untuk megang tadi. Ya menghambat Kelra juga lumayan. Ingat ya Kelranya pakai Bargain. Jadi bakal lebih cepat nanti dari itemnya. Pasti nge-shutdown Kelra dengan farmingnya itu pasti bakal memperlama juga untuk si Trinity. Oh direct out ya Kelranya ya. Pantesan dia agak keras tadi. Obi. Saudi. Oh. Tapi kayak buat pindah pun untuk farming sih. Oh enggak. Enggak, Itu itu lebih ke cara check shot di mana jungle-nya sih. Iya. Tes ilmu, tapi kalau tadi kena yang kena mungkin bukan Fanny ya. Bisa turun tuh Kelra, dapetin 1 wave, dapetin turret, mereka turtle. Untung sekali. Nael. Lagi-lagi tetap ya dengan draft seperti ini Fanny memang lumayan bebas. Ya orientasinya kan buat landing jauh ya. Udah pasti bakal menangin rotasi juga dari wave minion. Makanya wajar banget kalau misalkan Nael akan lebih milih untuk push dulu sebelum fight. Ya ini salah satu tipikal Kelra ya. Moskov, early game, tetap aja ikut fight. Karena mencari keuntungan dari segi point kill itu juga bisa menjadi sebuah keuntungan dari Kelra sendiri. Tapi lihat habisan dari Moreno dan Blazing dan Promeman. Membangun mundur ke arah belakang. Dengan perlahan para pasukan dari tim Onyx memilih untuk mundur di Sengges. Tapi Nile masuk terlalu dalam. Bakal coba dikejar. Dan Kairi. Nile dengan tenang mencoba untuk mundur. Tapi Kelra
Oh, miss. Almost is never enough. Tombak lintas Sumatera yang ternyata nggak berhasil. Tapi di balik itu Kairi masih mencoba mencari di mana Nail berada. Masih aman ya. Masih bisa selamat dengan tabrakan tadi yang terjadi. Objektif dipegang Onyx dan Lutfi. Coba untuk lari memeluk Turret. Masih selamat, backupnya juga udah mulai hadir untuk kejemput. Lagi-lagi ini killnya tipis banget dari keduanya. Ya, tapi lihat goldnya pelan-pelan ketarik ya. Karena perebutan objektif 2-1. Dan Eman udah mulai muncul juga di bagian bottom lane. Masih ada BMI, susah banget buat ditangkap. Sementara item, Golden Staff. Dan menariknya, Dreadnought Armor dari Kelra. Dia nggak mau kena solo kill sama Nanail. Itu Ya. tadi yang gue bilang juga kan udah Dreadnought tambah letter dikit juga. Iya. Sakit banget Eman. Dikejar, Dikejar ngesas bahkan itu dia. Satu kalkulasi dari tombak lintas Sumatera Kelra. Langsung dikalkulasi sama Eman, ada baiknya lepasin flickernya dibandingkan dia harus tumbang. Bener, San sudah terbang pakai stiker, itu udah paling ngeri. Udah paling bahaya itu kan. Jadi dilepas saja dulu. Reset lagi, objektifnya ditukar aja karena di atas juga tadi Nail dapat. Farlane tetap gue pegang begitu bisa jadi unggul. Ya. Karena kalau landing, Nail red 3 merah, 1 lawan 1 Moskov pasti under kondisi, Be. Ya, dalam keadaan dia punya Dreadnought minimal sekarat, Lim. Jadi kan aman sebenarnya. Walaupun mungkin nggak kena solo kill banget lah ya. Tapi gara-gara adanya Flame Retribution bisa aja ada solo kill gara-gara Lethal Ignition. Yes, betul sekali. Tapi di balik itu semua, lihat yang dilakukan oleh para pasukan dari Bigetron. Mereka kali ini mencoba untuk mencari keuntungan kembali. Dan out of nowhere, Nail ngelihat ada Kelra langsung mundur. Oke, gua kira Kairi sendiri, tapi ternyata Kairi mau kawan. Jangan. Akhirnya kayak bahaya. oke, disengage kayaknya adalah jawaban terbaik. Karena teamfight sesungguhnya dia bisa kejar untuk di arah Lord. Tapi kalau show di atas Nailnya, mungkin menjadi keputusan yang tepat untuk Onyx. Entah dia mau push atau dia mau coba poking. Tapi balik lagi, karena ini mapnya adalah Expanding River, makanya wajar banget untuk Shogun juga stay di top lane. Bantu Nanail. Dipaksa di tengah dengan Glorious Pathway. Sayang banget gak dapet turretnya. Ya, Dan tapi teamfight berikut di arah Lord gak ada Glorious Pathway. Cuman atasnya menang nih. Udah kedorong. Bisa di defense tapi wait, flicker. Dari sana sekarang terancam juga tadi, kena efek Terrify. Di belakangnya juga udah ada yang menunggu, ada Finn. Mau dilawan balik, mau di-push balik sama Eman di area mid lane. Defense mungkin bisa dilakukan kali ini, tapi seperti biasa, sama-sama bersih-bersihin minion, sama-sama ngurusin laning jauh juga. Karena Expanding River, jadi nggak perlu takut untuk hadir di far lane. Takut lagi ya. Ya lagi-lagi nih 3 berbanding 2, poin kill yang tipis. Lordnya pun akan lama kayaknya deh. Wah, Kairinya show di atas. Sementara Bigetron juga nggak bisa untuk start duluan loh. Udah ada informasi tuh, kalau ada Spear of Destruction barusan. Oke, tapi tampaknya itu menandakan informasi kalau ada Spear of Distraction, Kelra nggak bakal jauh-jauh dari team fight-nya ini. Iya. Dia nggak bakal ada split push, itu harusnya membuat dari Bigetron tenang. Tapi di balik itu semua, Finn mencoba untuk memancing keributan. Belum ada instant damage, harusnya untuk para pasukan dari tim Onyx bisa menumpahkan Finn. Malah di belakang sana, lihat Shogun mulai coba bersinar, menargetkan berikar Keyboy. Moreno standby dengan penalty zone-nya. Dan tarik ulur yang cantik bahkan membuat keuntungan di tangan Onyx. Lihat staking minion di arah top lane. Yap, ini bisa jadi menang dari wave-nya Onyx nanti. Atau kalau misalkan sampai turretnya pun bisa dibalikin juga. Dan Revitalize di pop-up. Mereka memaksa team fight dengan ada Barca dan bahkan lihat di belakang sana penalty zone. Ditutup langsung dan blast. Woi, Shogun. Eman. Keyboy ter-take down. Lutfi Sakaratul Maut. Dan bahkan di belakang sana Kelra mencoba mendapatkan Finn. Nanail tertancap. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka sulit untuk melakukan following up karena terlalu jauh. Meanwhile Kelra memilih untuk mundur. Penalty zone Moreno. Berhasil mendapatkan Kelra dan dive in dari Shogun. Menutup double kill. Wipe out. Moreno flicker penalty zone curian. Di-stickerin balik. Dan dengan wipeout-nya Onyx tengahnya terbongkar. Lordnya bisa diambil. Semuanya dipegang oleh Bigetron. Udah pasti bakal jadi free juga untuk objektif selanjutnya. Turret, bottom lane, mid lane, semuanya dimakan, digerogoti. Semua hanya karena Shogun yang menghentikan Feather Air Strike dari Suns. Big play juga dari Moreno agar Kelra tertangkap. Oke, dan we know this by GoPay. Kalau menjadi most pick, hero keempat dari Eman sejak debut di season 13. Wah, win rate-nya, buset, Wah. 80 nih. Kalau gue lihat sih 80 plus ya. Nggak tahu mata gue salah apa enggak tuh. Enggak salah, emang benar, Oh, emang sorry, Gak benar. salah, gak salah, emang benar.
Malefic Gun dari Eman. Semakin lebih rontok lagi frontline terutama untuk Keyboy dan Lutfi. Oke, defensif dari Onyx. High ground ada Parsha memang. Untuk ditetes, tapi Lordnya di Leno follow. pakai Glorious Pathway karena Avatar Guardian menutup jalan Kyrie. Di depan sana Varsha dari Suns berhasil memberikan damage. Tapi mereka tetap harus kehilangan best turret bahkan di arah top lane. Keyboy Secretal Maut dimakan oleh Eman. Satu persatu digrogotin dan itu dia power of Trinity Swift. Ngegrogotin siapapun yang semakin keras semakin renyah. Sakit banget ya damage-nya. Tapi satu base turret aja nih. Berarti garis besarnya Onyx masih bisa bertahan. Itu dia, 4.000 gold masih ditahan untuk keuntungan dari BTR by Vitality. Tapi kalau next targetnya adalah mid lane turret dengan Super Wave Minion, pasti bakal ditabrak juga sama BTR. Oh, lihat Pin di sana dengan konsol gaming menargetkan 2. Kalau ter-take down, Sas hampir tertumbangkan tapi tidak ada lagi high ground defender kalau Sas ini harus hilang. Ingat, para pasukan dari Bigetron by Vitality. Mereka mencoba untuk ngegerogoti seluruh base turret yang dimiliki dari tim Onyx. 2 base turret berarti in total. Tersisa 1 base turret aja yang ada di bagian bawah. Harusnya masih bisa diselamatkan dari base turretnya. Tapi dari goldnya langsung swing banget, Be. Wah, 5.000 ya. Untuk gap gold yang benar-benar terlihat jelas. BTR by Vitality leading the game. Beda 8 kill dan 5.000 gold. Mau banget itu 4.000 gold. 4.000, 5.000. Karena balik lagi ya, ini kan bisa ada trap dimanapun ketika emang Nanaelnya ready dengan steel cable. Ya. Dan bahkan kalau gue lihat posisi kali ini, Nanael kayaknya nggak menuju ke damage kembali ya. Blade of Despair. Ya, Dia modal rose gold doang ya untuk memberikan efek shield. Escape. tapi itu paling oke sih rose goldnya dia. Setidaknya dia masih bisa ngeharas balik dari pergerakan seorang Kelra. Cuma Kelra udah punya Win of Nature, itu catatan penting. Dan dari tadi, gue lihat Kelra nyeker dia. Ini real Moskov cuy. Real Moskov, jalan Memang, kaki. Moskov jalan kaki. Terbangnya bawaannya pakai SOD doang. santai aja dulu. Tapi hati-hati nih, kayak Moreno belum tumbang. Pinnya pun belum tumbang. Aduh, Kelra sih nggak boleh off position ya. Bahkan sekalipun nanti dipaksa sama Nael, Kelranya keluar flicker, udah langsung mereka bisa lord. Nah, tapi dari tadi kalau kita ngomongin out of position, Kelra emang gak out of position. Tapi sekarang, Tapi lihat di sana, Kelra bakal coba dimakan out of position, masih ada Win of Nature. Kelra versus everybody dan gak bisa bertahan cukup banyak, itu dia. Kelra pun manusia, Kelra bisa out of position. Betul, bukan AI ya. Tapi yang pasti, dengan tumbangnya Kelra, ini setup dari Bigetron semakin lancar. Untuk Lord yang harusnya ini dilepas ya. wah bakal dilepas sih pasti ya. Untuk ngomongin soal di area dari mid, ya bakal di freeze aja. Sambil menunggu gimana Shogun dengan setupnya karena ready flicker lagi nih. Dark Wave flicker sih dari tadi Shogun selalu on point. Gila, Shogun benar-benar targetingnya sih mengerikan ya. Dan ini cukup berbahaya. Hitungan kalkulasi dari Shogun itu dia kalau nggak gila-gila Suns, dia gila-gila Kelra sih, gue lihat. Memang. Cuma pasti Dark Wave Flicker buat cancel Suns dulu lah. Yang paling utama ya Blade of Despair, bos. Wah itu dia full damage. Nile. Udah pasti ya dengan adanya si Halbert juga. Target dari efek punishnya frontline. Lutfi Keyboy bakal jadi target Malefic Gun. Selesai dari Kelra. Tinggal next item aja nih kalau kita ngomongin soal di bottom lane. Nanael yang bakal ngedorong wave-nya. Lord sudah bergerak. Brilliant push. Oke, tapi Suns lihat, dia bukan ke arah Lord, dia tutup jalur yang di luar terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nggak bisa langsung masuk dari seorang Nanael. Pascal ke arah belakang, Win mencoba untuk menargetkan siapapun, Lordnya cepat banget diselesaikan dan Eman. Oh, Shogun masuk. Oh, Shogun seorang diri, tertarget dan shutdown Shogun. Really? SOD-nya tertancap Eman. Menjadi target utama masih ada Win of Nature depan sana. Sakratul Maut Nile menutup Eman. Bahkan dikembalikan dengan adanya blazing from Eman. Kyrie Immortality dibeli sambil jalan bersama dengan Winter Crown. Tidak bisa menyelamatkan sosok seorang Kyrie. Best terbuka dengan sangat bebas. Tersisa 2 member, Keyboy dan Lutfi. Mampukah mereka bertahan karena Bigetron gak mundur? Bigetron nggak mau mundur, mereka mencoba untuk mendorong wave-nya. Eman fokus ke arah Benja dan Bigetron by Vitality. Take the game one. Dan selebrasi yang luar biasa dari fans Bigetron Troopers. Jangan kesorot kamera, buka baju.